Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suapsus Care bareng aku Ali. Hari ini aku bakal share gimana sih tips dan cara untuk meripen sepatu berbahan kanvas agar benangnya tetap putih. Jadi aku bakal repaint sepatu ini dengan warna hitam tanpa menghitamkan si benang putihnya. Mau tahu gimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama-tama yang kita butuhkan adalah sepatu itu sendiri. Terus ada cat. Untuk cat kita pakai dari brand Mosko, ini cat lokal ya. Kemudian kita perlu juga selotip kertas, juga cutter. Ini nanti untuk menutupi bagian yang tidak mau kena, seperti lubang tali sepatu. Kalau kamu belum terbiasa untuk repaint, kamu bisa juga untuk menutup bagian sol ini. Jadi sol ini ditutup dulu dengan selotip kertas biar nanti waktu repaint bisa lebih rapi. Terus kita juga butuh alat untuk meripennya ya. Di sini aku pakai kuas, ada dua kuas. Yang pertama ukuran 7. Ukuran 7 ini kuas bisa dibilang ya cukup besar ya. Jadi untuk menjangkau daerah-daerah yang luas seperti ini. Juga aku pakai di sini kuas ukuran nomor 3. Ini kuas kecil, jadi nanti dipakai buat bagian-bagian yang detail-detail. Juga terakhir, ini tidak kalah penting, kita butuh ini. Saya nggak tahu ini namanya apa, tapi ini botol dengan ini ya, jarum di ujung ya. Nanti ini untuk menjangkau daerah-daerah bagian antara dua benang ini, gitu. Oke, itu semua bahan yang kita butuhkan. Nggak lupa juga palet di sini. Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, kita mulai dari prepare dulu ya. Jadi bagian-bagian yang nggak mau di repaint atau mungkin kita khawatir nanti bakal kena cat dan susah dibersihin, mending kita prepare di awal, kita tutup ya. Ini aku bakal tutup bagian lubang tali aja. Kalau bagian karet solnya nggak bakal tak tutup, soalnya sudah terbiasa ya. Apalagi kalau misalkan kamu belum terbiasa buat repaint, kamu bisa tutup semua ini bagian-bagian yang nggak mau kena cat gitu. Di sini kamu bisa pakai ini ya, sutri, biar bentuk sepatunya padat, biar ngeripennya enak. Sebetulnya buat lubang tali ini, kalaupun enggak ditutup teman-teman, ini bisa. Artinya kalaupun dia kena cat, berhubung cat ini tidak menempel di bahan logam, jadi sebenarnya bisa dibersihin, tapi tetap bakal meninggalkan bekas. Jadi sarannya adalah tetap ditutup biar nanti selesai meripen itu bisa bersih hasilnya. Dan kita waktu ngeripen juga jadi santai karena nggak khawatir kena di lubang talinya. Nah, udah selesai kita tutup selotip. Sekarang kita ini ya, buang yang tidak butuh. Lanjut ke bagian sini. Oke, kita udah selesai prepare, kita tutup lubang-lubang talinya. Kita bisa langsung masuk ke repaint. Kita pakai cat dari Mosko, water based fabric dye ya. Mosko itu punya yang buat leather, jadi kita pakainya yang untuk kanvas. Kocok dulu sebelum pakai. Kita tuang secukupnya aja dulu, gak usah langsung terlalu banyak. Nanti kalau kurang tinggal tambah. Oke.
Di sini aku mau fokus ke bagian yang luasnya aja dulu. Jadi kita pakai kuas yang besar. Nah, jadi di tutorial ini untuk menghindari benang putihnya ini, kita bukan cara ditimpa ya, karena kalau ditimpa cat pasti benangnya ikut hitam. Jadi kita harus hindari benangnya sebisa mungkin. Makanya ini aku nggak langsung mepet-mepet benang ya, jadi kita fokus ke bagian yang lebarnya aja dulu. Untuk layer pertama ini pastikan rata aja dulu ya teman-teman, nggak perlu langsung tebel banget, tapi kita pastikan rata aja dulu, karena buat repaint kanvas normalnya kita 2 atau sampai 3 layer. Nah, tips buat teman-teman kalau mau ngeratain cat di bagian pinggir ini, posisikan kuas itu jangan berdiri gini ya, tapi miring. Jadi maju pelan-pelan, kita pastikan kenanya di ujung, nggak kelewat. Nah, kayak gini. Ini juga nanti berlaku di waktu kita mau mepet-mepet ke benang putih ya. Jadi jangan posisi berdiri kuasnya, karena kemungkinan besar bakal kena. Jadi kita posisikan kuasnya miring. Kita coba mendekat ke benang putih ya, hati-hati. Nah, untuk tips sebetulnya ngeripennya itu nggak perlu terlalu mepet benang putihnya ya, karena dipastikan sangat sulit kalau mau benar-benar mepet benang putih. Jadi sisakan aja mungkin 1 mili atau 0,1 mili ya mepet di benang putih, tapi nggak perlu sampai kena benang putihnya. Ini kalau teman-teman kesusahan pakai kuas besar, bisa langsung ganti ke kuas yang kecil. Nah, ini untuk ujung sini sudah terlalu susah ya, jadi nanti kita pakai kuas yang kecil. Kita arah sebaliknya dulu, majunya pelan-pelan aja teman-teman, jadi lebih santai. Sebaiknya kalau kita ngeripen, kita selesaikan per bagian ya teman-teman. Jadi ini saya selesaikan dulu satu bagian ini, baru nanti pindah ke bagian yang lain. Biar apa? Biar hasilnya rata dan keringnya bareng. Karena kalau teman-teman fokus ke sini, ke tengah, terus ke sini baru ke pinggir-pinggirnya, nanti proses keringnya tidak bareng. Untuk repaint kanvas benang putih ini butuh waktu ya, jadi pastikan teman-teman dalam keadaan fokus dan sabar, karena kalau hilang fokus kemungkinan besar nanti mulai nggak rapi. Oke, kita udah dapat satu bagian, bisa lihat ya. Jadi saya sisakan sedikit, nggak terlalu mepet benang, tujuannya biar benang tetap aman, tetap putih. Kita pindah ke sisi yang kecil ini, kita ganti ke kuas yang kecil. Nah, lagi kita ganti ke kuas yang kecil, pastikan kuas yang besar kita rendam teman-teman, kayak gini, biar nanti kuasnya tetap bagus dan nggak keras. Kita ganti dulu ke kuas kecil. Sama dengan yang besar ya, walaupun mengerjakan pakai kuas kecil, tetap kita hadapkan kuas seperti ini, dengan posisi berdiri.
Ini biar kontrol kuasnya lebih mudah buat di bagian yang tepi-tepi. Oke, kita lanjut ke bagian ini sama ini pakai kuas kecil lagi. Nah, fungsinya prepare pakai selotip kertas tadi teman-teman, biar kita ngerjakannya gampang. Ini kalau udah ditutup ini senggol aja nggak apa teman-teman. Kita fokus ke tepi-tepi benangnya. Untuk pengambilan catnya sedikit demi sedikit aja ya teman-teman, jadi nggak perlu terlalu banyak biar kontrol kuasnya nanti enak, terutama di bagian-bagian yang sempit kayak gini. Maju aja sedikit demi sedikit, yang penting pasti. Kita balik arahnya. Teman-teman kalau terlanjur ambil cat terlalu banyak, jangan langsung jatuhkan ke tepi teman-teman, tapi kita jatuhkan dulu ke tengah. Nah, waktu yang cat yang ada di kuas sudah berkurang, baru kita pakai buat yang di tepi. Cari posisi yang paling nyaman aja teman-teman, mau hadapkan sini, pokoknya yang handling kuasnya jadi enak. Kita bakal kerjakan bagian ini juga. Berhubung di sini ada benang putih juga, jadi kita kerjakan seperti tadi ya. Aku selalu sisakan antara 2 benang itu untuk kerjaan terakhir ya teman-teman. Kenapa? Karena butuh fokus banget. Jadi kalau teman-teman lebih nyaman fokus di awal, bisa loh langsung kerjakan di yang sulitnya dulu, baru yang gampangnya. Nah, kalau teman-teman pakai shoestring seperti ini, tangan kita bisa disandarkan ke sini teman-teman. Biar apa? Biar handlingnya enak. Karena kalau posisi tangan gantung kemungkinan besar susah. Jadi taruh tangan di sini, terus gerakkan kuasnya pelan-pelan. Ini hasilnya setelah layer pertama. Jadi ini kita keringkan dulu dengan hair dryer, baru nanti kita lanjut ke layer kedua teman-teman. Ini saya sisakan untuk nanti, yang penting saya bisa kasih lihat dulu untuk bagian ini. Oke, ini kita sudah selesai layer 1 untuk bagian luar ya. Kita bakal lanjut ke bagian lidah dulu, tapi sebelum itu kita keringkan di bagian yang lainnya. Keringkan cukup pakai hair dryer, pakai yang mode panas ya. Sebelum kita lanjut ke bagian antara 2 benang ini, kita selesaikan dulu layer pertama untuk bagian lidah. Kita pakai lagi kuas yang besar karena untuk menjangkau daerah yang luas ya. Kita mulai dari ujung atas dulu, karena ini lebih mudah. Kita nggak perlu repaint bagian benang putih ini ya, jadi fokus ke kanvas tengahnya aja. Walaupun bagian lidah ini
nggak kelihatan ya nantinya kalau udah ditali sepatunya, tapi kita tetap kerjain yang rapi, yang bagus, biar hasilnya keseluruhan. Nah, kita cukupkan di sini dulu teman-teman. Kenapa nggak langsung ke bawah? Karena bagian bawah itu ada kecepit sama ini ya, kecepit sama ini. Jadi kalau misalkan mau kita lanjutkan terus dengan posisi cat masih basah, nanti bagian sini ikut kena cat. Jadi kita harus selesaikan di sini dulu. Langsung keringkan dengan hair dryer sampai dirasa udah kering, baru kita bisa sembunyikan kayak gini tanpa khawatir buat sininya nanti ikut kena cat juga. Nah, biar bisa menjangkau yang ujung bawah sini, ujung dalam sini, kita tahan pakai satu tangan, satu jari, kita kerjakan. Hati-hati kena bagian atasnya ya, langit-langitnya. Jadi posisi tangan yang menahan nggak boleh lepas. Ratakan catnya. Nah, masih ditahan pakai satu jari. Ini kita keringkan lagi. Baru lanjut ke sisi satunya. Kita tahan juga pakai satu jari. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi dengan cara tadi kita bisa menghindarkan ya, biar bagian dalam ini tetap bagus, nggak kena cat yang lain. Nah, setelah ini kita selesaikan layar pertama buat antara dua benang. Kita beralih ke alat yang ini. Kita buka tutup jarumnya. Kalau masih baru, teman-teman tinggal buka di sini, diisi dengan cat ya. Catnya nggak perlu ditambah air. Justru kalau ditambah air terlalu encer. Jadi kita manfaatkan tekstur cat bawaannya aja. Gitu. Cara pakainya gimana? Cara pakainya simple teman-teman, tinggal ditekan aja. Jadi ini contoh ya, teman-teman tinggal tekan aja seberapa keras. Kalau terlalu keras nanti keluarnya banyak, jadi tekan pelan-pelan aja sambil jalan gitu, bikin garis lurus. Nah, posisinya ditarik ya, jadi bukan mendorong gitu. Dan jangan agak lurus gini tapi miring gini, dan nggak perlu dibolak-balik teman-teman. Jadi langsung aja kita contoh ke sepatunya. Untuk model Converse ini sebenarnya enak ya teman-teman, memudahkan. Kenapa? Karena antara dua benang ini jaraknya konsisten dan lumayan lebar. Kalau kita ketemu sepatu kanvas yang lain, brand-brand lokal itu kadang jarak antara benangnya nggak konsisten, kadang ada yang rapat banget, jadi kita kesulitan buat ngerjakannya. Tapi untuk Converse ini dia konsisten ya lebarnya, jadi kita bisa pakai alat ini buat meripen antara dua benang ini gitu. Kita mulai, taruh aja ujung jarumnya, terus mulai tekan perlahan ya. Nah, pastikan arahnya mundur. Kalau teman-teman nggak punya alat ini, teman-teman sebenarnya bisa ya ganti pakai kuas juga, kuas yang liner. Saya punya itu ukuran 0000, jadi nolnya 4 kali, itu udah ukuran kuas paling kecil, bisa kita pakai buat meripen ini juga. Cuma belakangan kita beralih ke alat ini karena cenderung lebih simpel.
Nah, kurang lebih gini. Kalau ada yang terlalu kosong bisa diisi cat lagi. Tapi khusus untuk bagian antara dua benang ini teman-teman, nggak perlu terlalu mepet ya, karena kita kan sistemnya pencet, kita mencet botol ini, jadi kemungkinan keluar catnya itu agak banyak. Nah, biarkan aja, nanti dia ngeratain sendiri. Kalau teman-teman perhatikan, karena kita pakai alat ini, jadi antara dua benang itu warnanya sudah lebih pekat ya. Jadi nanti waktu kita mau kasih layer kedua ke bagian yang lain, mungkin kita cukup satu layer aja di antara dua benang ini. Tapi kalau dirasa warnanya masih kurang pekat, kita bisa ulangi prosesnya buat layer kedua di antara dua benang. Nah, udah mulai kelihatan ya, jadi warna hitam tapi benangnya tetap putih. Kita lanjut ke bagian belakang. Caranya sama, tekan pelan-pelan, ratakan. Selesai untuk layer pertama, teman-teman. Setelah ini kita perlu lanjut ke layer kedua. Perkiraan layer kedua sudah bisa rata, sudah selesai. Kalaupun layer kedua warnanya belum rata, kita bisa lanjut ke layer ketiga. Kita balik lagi ke kuas besar, kita kejar dulu di bagian yang lebar ya. Kita ganti ke kuas kecil untuk bagian-bagian yang lebih sempit. Sudah mulai kelihatan ya hasil keseluruhannya. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, antara dua benang ini warnanya jadi kurang angkat karena sebelahnya lebih tebal. Jadi nanti kita bakal ulang sekali lagi di bagian dua benang pakai di jarum ini. Kita selesaikan bagian yang lain dulu. Oke teman-teman, tinggal kita selesaikan layer kedua di bagian lidah sama antara dua benang aja. Habis itu selesai, kita lanjut.
Terakhir kita bisa cabut ya selotip yang tadi kita pakai waktu preparing. Dan untuk repaint kanvas ini kita nggak perlu finisher, jadi hasil akhirnya adalah udah ini, kita nggak perlu di finishing lagi. Jadi gimana hasilnya? Ini hasilnya. Itu tadi hasil repaint kita hari ini, repaint sepatu kanvas dengan benang tetap putih. Bagus, rapih. Yang tadi kita prepare juga di lubang sepatu rapih karena tidak terkena cat. Sekian untuk tutorial hari ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk update konten lainnya. Like bila teman-teman suka dan share kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.